Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu? Oke, kita lanjutin untuk pembahasan Desember ya. Kita akan lihat ada clue apa lagi, ada gambaran apa lagi. Jadi readingan ini hanya sebagai gambaran ya, agar teman-teman bisa selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan ya setidaknya kamu bisa tahu, oh Desember beginilah begitulah. Dan readingan ini sifatnya general, berlaku untuk semua orang, apapun itu zodiakmu, silahkan disimak terlebih dahulu. Oke, Lur, absen dulu yuk, please, please, please. Dari kota mana nih yang kemarin hadir? Hadir lagi nggak nih orangnya nih? Ayo, mana nih orangnya nih? Yuk, absen yuk, dari kota mana, daerah mana, negara mana. Untuk yang di luar negeri, jaga kesehatanmu ya, terutama kesehatan hatimu dan pikiranmu yang penting ya. Yang sudah ya sudahlah, karena hal yang buruk terkadang tidak bisa kita tolak karena itu adalah bagian dari hidup ini. Oke, Desember 2025. Bentar, tak minum dulu deh. Bentar ya. Oke, kalau di November itu hawa bulannya energik, penuh dengan semangat ya. Banyak di antara kamu yang sibuk kan, sibuk wirawiri ke sana ke sini atau mungkin malah sibuk jalan-jalan mungkin. Hmm. Dan tapi di sisi negatifnya cuaca alam lagi nggak kondusif di November, jadi banyak yang jatuh sakit, batuk, flu, pilek ya. Ya mungkin bisa faktor alam atau mungkin karena faktor X. Ya, tapi udahlah saya nggak mau bahas itu. Dan di bulan ini ada sesuatu yang berbeda lagi. Hawa bulan ini, ingat ya, ini semuanya yang hadir di sini ya, tolong banget jaga ya. Karena bulan ini Desember ini bulan hawa nafsu. Paham? Jadi akan ada ujian tentang nafsu dan juga perasaan. Oke, hati ya. Jadi lindungi dirimu, selamatkan dirimu, jaga dirimu sendiri. Gak ada yang bisa jaga kamu kecuali kamu. Dan selalu ingatkan diri kamu ya untuk tidak mengikuti hawa nafsumu. Oke, nih satu yang penting nih. Kalau masalah uang di Desember ini, kalau nggak hati-hati, ini kamu rawan sekali membeli barang-barang yang notabene nggak penting. Gitu loh. Artinya nggak penting apa? Wong udah punya sepatu, udah punya sendal. Ini warnanya bagus kok mas. Ini bentuknya bagus kak. Diskon pula, iya kan? Diskon akhir tahun loh ini. Kalau nggak belanja gimana? Ya karemu lah duit, ya. Kalau duitnya ada nggak apa-apa. Aduh, sorry aku lagi agak batuk-batuk, aku sendiri kena ya. Cuman nggak apa-apa lah. Oke. Itu ya, yang penting ya masalah duit ya pinter-pinter kamu jagalah. Karena bulan ini rezekinya enak loh. Beda sama bulan November ya, mungkin November itu juga kerasa rezekinya enak. Cuman fisik yang dihantam kan. Kalau bulan ini yang akan dihantam itu batin, perasaan, nafsu itu loh. Jadi kalau lu nggak hati-hati di Desember ini, lu bisa bubrah, berantakan. Saya nggak nakut-nakutin. Lebih baik lu paham ini, lebih baik lu ngerti ini, agar kamu bisa punya gambaran tentang dirimu sendiri gitu loh.
Jelas ya. Oke. Dan juga ini bulan, nah ini masalah nafsu juga ya. Lu rawan sekali, nah ini ada hal yang agak berat ya. Lu kalau nggak hati-hati, kalau nggak hati-hati, kamu bisa kebawa situasi, keadaan, dan juga circle. Ya, ingat pergaulan kamu, hati-hati dengan pergaulan kamu sendiri nih. Ya, kamu bisa gampang banget terjerumus hal-hal yang nggak bener. Serius, ini ada faktor dari lingkungan, pertemanan, circle, pergaulan kamu. Ya, ya sebenarnya pergaulannya nggak salah, mereka nggak salah, ya kamunya, tergantung kamu. Kalau kamu bisa jaga diri, ya artinya jaga diri, kamu nggak ikut-ikutan temenmu yang kelakuannya nggak bener, ya lu aman. Cuman kalau lu kebawa suasana temenmu, misalkan nih contohnya, teman kamu mainan handphone nih, main game nih, kamu ngelihat, tertarik nih, kok kayaknya seru ya, dah ada duitnya pula, bisa dapat pula, nggak taunya judol, lu bisa ngikut loh, lu bisa kebawa kalau nggak hati-hati, ya kayak gitu. Satu contoh. Yang kedua contohnya, ini ada temenmu yang mungkin lagi happy-happy, refreshing, dia minum-minum. Yang mungkin notabene kamu tuh bukan seorang peminum, ya kamu bisa ngikut nantinya. Makanya di sini tolong jaga diri kamu, gitu. Kalau memang ada perilaku teman kamu yang nggak baik, ya kamu pinter-pinter lah. Gimana caranya lah, ya ngimbangin temen tuh boleh, tapi lo harus harus bijak gitu loh. Lu harus ngimbangin dengan caramu yang dewasa. Kita nggak harus kok ngikutin semua pola teman kita agar teman itu nerima kita, nggak harus kayak gitu loh. Lu jadi dirimu sendiri loh. Lu harus menjadi dirimu sendiri, ya. Oke, hati-hati ya di situ ya. Kemudian selanjutnya di sini, ya untuk masalah keuangan sih, aku nggak terlalu banyak ngebahas ya di sini, karena ya stabil dan tidaknya ya balik ke kamu ya, karena aku bingung nih mau jelasin gimana ya. Mau aku katakan stabil, ya kalau kamu pinter jaga duit, ya kalau kamu kamu tipe orang ember bocor, ya sama dengan bohong kan. Kayak gitu loh. Jadi balik ke kamu lah, pokoknya stabil dan tidaknya kamu sendiri yang ngatur nantinya. Kalau bicara rezeki, saya belak-belakan rezeki bulan ini jauh lebih enak dari November. Lu amati sendiri, lu rasakan sendirilah bila perlu, ya. Oke, yang penting lu rajin. Lu jangan banyak ngeluh. Lu syukurin hari ini lu masih kerja. Ya, untuk yang belum punya kerjaan, jangan berkecil hati. Lu jangan bergantung sama orang. Lu punya karya. Lu bisa berkarya. Selama lu mau bergerak, pasti ada rezeki. Lu buang gengsi itu. Ya, buang jauh-jauh gengsimu. Yang penting ada rezeki halal, lu ambil dah. Kayak gitu lur. Oke? Dan, nah ini masih ada, aduh banyak, panjang jadi videonya ya jadinya ya. Bisa lu tambahin nih speednya nih, kecepetin nggak apa-apa lah, cepetin lah. Panjang nih soalnya nih, bisa 30 menit lebih nantinya. Oke, saya akan bahas dulu di sini tentang hal yang penting yang harus kamu perhatikan adalah tentang, yaitu yang punya hubungan. Nih. Ingat nih, hawa nafsumu lagi tinggi-tingginya nih, hormonnya lagi pada naik nih. Ya, lu kalau nggak hati-hati, kikuk-kikuk, jelek, cerot, belendung, dor, ambruk, kabeh. Rasa guyang-guyu. Ya, ngerti kan artinya? Ya, hati-hati lo. Kalau lu udah nikah, kamu udah punya, lu udah nikah, terserahmu lah. Ya, mau tiap hari, kayak tiap jam, tiap menit bila perlu, nggak apa-apa. Belendung, ya malah seneng kan dapat momongan baru. Lah ini loh, yang belum nikah-nikah ini loh. Ya, aku pakai pengaman kok, dia juga pakai pengaman kok. Tetap hati-hati. Ya, yang udah pakai pengaman aja bisa jebol, apalagi nggak, yang nggak diamanin. Ya, hati nih, tenan lo ya. Nah, tapi yo karepmu dhewe lah, terserahmu. Nah, ya itu saya kembalikan ke kamu, saya cuma ngasih gambaran doang. Kalau nggak hati-hati, belendung, der, tek, berantakan kabeh wengko malahan. Rusak, ya. Oke. Nah, lanjut lagi di sini untuk yang punya hubungan, warning keras, warning keras. Ini vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Ada godaan. Godaan orang ketiga nih. Jadi ini nih kalau udah
Ini warning untuk teman-teman yang punya pasangan yang notabene genit, suka tebar pesona, yang orang-orang yang labil, apalagi flying victim. Ini hati-hati nih, ada godaan datang nih. Ya, ya semoga nggak kegoda deh, amin. Kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Kemudian ada hal penting lagi di sini yaitu hati-hati dengan memori. Ini ada memori yang akan muncul. Memori apa sih? Memori yang indah-indah bersamamu dan kenangan itu. Akan ada orang yang baper, kepikiran, keinget, kewangen, rindu dengan seseorang di sini. Hati-hati loh ya. Ya. Ini vice versa sih. Bisa kamu, bisa seseorang yang belum lama ini mungkin putus gitu. Ada yang ingin ketemu, ada yang kangen banget di sini, dan juga ada yang kepikiran. Untuk kamu yang single-single, ini juga diperhatikan ya. Kalau ada di Desember ini, kamu deket sama seseorang, ya terus kamu cepet banget ngerasa nyaman sama orang itu, hati-hati. Gitu. Artinya hati-hati ini, eh, kamu bisa keinget sama dia, kamu bisa kepikiran. Ya sekali lagi jangan dikaitkan dengan goib-goiban lah ya. Karena ini ada kaitan dengan hawa nafsu tadi loh. Paham nggak kira-kira hawa nafsu itu apa sih? Ya, hawa nafsu adalah sifat dalam diri. Ya, jadi pengertian hawa nafsu itu luas banget sebenarnya, pemahamannya panjang. Saya nggak bisa bahas di sini. Kamu searching aja ke YouTube, cari aja di YouTube, apa sih hawa nafsu itu? Ketik aja, nanti pelajari sendiri. Banyak tuh. Jadi biar kamu ngerti gitu loh. Karena ketika bicara nafsu pasti otaknya pada mikir tentang kikuk-kikuk udah. Enggak, sebenarnya lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Ya, sekali lagi lebih luas dari itu. Dan di sini ada pesan penting lagi untuk yang sudah punya rumah tangga. Ya, saya singgung sedikit ya di sini ya. Eh, ini ada masalah tentang gonogini, Widih. Tapi bukan harta benda loh ya. Gonogini soal urusan batin, nafkah batin. Ya, ya, mana ya? Jangan pelit-pelit lah ya soal urusan batinnya untuk yang sudah nikah-nikah, karena ini akan sangat mengganggu mentalitas pasangan kamu, gitu loh. Oke. Dan ini sangat bisa menciptakan suasana hati yang gak enak di dalam diri pasangan kamu kalau soal hal-hal intim ini nggak nggak terlampiaskan dengan baik. Ya semoga kamu bisa rundingan lah sama pasangan kamu. Gitu karena hormonnya lagi tinggi-tingginya nih di Desember ini. Cuman tanggal berapa aku nggak tahu ya. Cuman aku bisa ngerasakan nanti di dalam hati sendiri dah. Ya, jadi untuk masalah urusan batin ini diperhatikan. Kalau nggak hati-hati ini bisa ribut, bisa bermasalah, bisa diem-dieman hanya karena hal kecil ini. Gitu loh, paham ya? Hmm, 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 oke. Dalam situasi pekerjaan di sini, di Desember ya. Hmm, gini sih Lur ya. Kalau ini ada clue ya, clue-nya adalah eh, amati dan pahami partner kamu atau rekan atau teman kerja kamu, karena di sini ada sedikit persaingan yang kurang sehat. Ada situasi seperti saling serobot. Misalkan ya ilustrasinya gini loh. Misalkan kamu itu seorang sales ya, kamu punya klien ya. Ini klien kamu nih bisa diserobot rekan kerjamu yang lain loh. Jadi ada persaingan yang nggak sehat di situ. Oke, itu sebagai contoh ilustrasinya kayak gitu. Hmm, hmm, kemudian di sini, aduh, kayak ini hal umum ya, yaitu tentang manusia bermuka dua. Tapi ini ada kaitan ke kamunya gitu. Hmm, hmm. Di sini ada situasi serba salah tentang karir ya. Lebih ke lingkungan ya. Satu nih, eh
Hati-hati ya di sini, hati-hati dalam dalam bersikap. Saranku satu aja penting nih. Kalau kamu nggak suka dengan orang atau kamu ngerasa ini orang nggak baik, nggak bener, ya toxic lah misalkan ya. Jangan kamu terlalu mencolok serius. Kenapa? Ini orang punya geng, punya komplotan. Jadi si muka bermuka dua ini dia punya komplotan gitu loh. Artinya ada circle-nya dia, tempat ngerumpinya dia gitu. Jadi kalau kamu bersikap terlalu mencolok tidak suka sama ini orang, ya kamu akan jadi bulan-bulanan nantinya, dalam arti aku ngerasa ya ini komplotan dia inilah yang akan ibaratnya ngecengin kamu lah gitu, atau kayak nyudutin kamu, atau kamu akan ngerasa nggak enak di situ, akan ada perasaan nggak enak kayak gitu. Hmm, hmm. Tapi ya balik ke kamu lagi ya, tergantung kamu menyikapinya sih, karena kembali kepada cara kamu lagi sih di sini. Ya petunjuknya sih itu tadi sih, kalau bisa jangan terlalu mencolok kalau nggak suka sama orang, itu aja. Ya jadi kamu ya bertopeng dikit nggak apa-apa kok gitu loh ya, karena ya juga di sini eh ada gini ya, kalau dia pemain, kalau dia bermain ya kamu juga harus bisa lebih bermain daripada dia gitu loh. Jangan kamu cuman heeh iya heeh nurat nurut nurat nurut, kacau nanti. Jadi di sini ada situasi yang harus kamu lawan tapi dengan kecerdasan dan kecerdikan gitu loh ya. Itu clue-nya dalam segi karir. Kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Hmm, oke. Hah. Eh, ada sisi positif ya di bulan ini tentang karir. Aku ngerasa ada seseorang nih akan ngajak kamu kerja, atau ya bisa kerja sama, ya kerja sama dengan seseorang, teman, ya teman, hmm, atau sebaliknya ada yang akan datang ke kamu, dia mau ngikut kamu kerja, atau dia menawarkan diri untuk kerja sama-sama kamu, kayak gitu. Sepertinya kamu sudah kenal sama orang ini ya, gitu. Oke, jadi ya balik ke kamu lagi. Kalau memang kamu ngerasa nyaman dengan pekerjaan kamu sekarang, ya jangan jangan gampang tergoda. Karena kalau kamu mudah tergoda, ini kamu bisa nyemplung bener. Karena di sini ada hawa nafsu, dalam arti ya kalau kamu selalu mengejar hal-hal yang besar tanpa kamu mau berproses dari hal yang kecil, ya lu nggak akan pernah ketemu yang besar itu gitu loh. Karena di sini aku ngerasa ada situasi di mana ada suatu tawaran di situ, ada sesuatu yang terlihat. Wah ini kerjaan ini jauh lebih baik kayaknya, gaji lebih gede, kayaknya lebih nyaman dari tempatku sekarang. Ah aku pindah gitu kan misalkan. Nggak taunya di sana boncos loh. Gimana coba? Iya kan? Nah makanya di sini poinnya ada ke dalam diri kamu sendiri sih. Kalau memang kamu bisa ngerasa nyaman di sini, ya, dan kamu harus berpikir secara luas gitu loh. Berpikir secara luas tentang situasi di dalam karir kamu ini gitu. Ya, karena ada yang akan perlu adaptasi di sini. Penting banget tentang adaptasi ya. Dan juga kamu nggak boleh, jangan jangan kalah begitu saja dengan orang-orang yang notabene iri dengan kamu, nggak suka sama kamu, karena kamu lebih mampu daripada mereka sebenarnya. Wajar mereka iri kan. Terus kamu nggak boleh kalah, kamu jangan berkecil hati gitu loh. Kamu harus bisa lebih luas lagi pemikiran kamu untuk menghadapi orang-orang kayak gini. Yang penting kamu bisa fokus dengan kerjaan kamu bener, beres, rapi, ya udah bos lo akan suka ke kamu. Gitu. Mau kamu dikatakan seorang penjilat lah, kamu mau dikatakan bermuka dua, bla 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 sama mereka, lu nggak usah pedulikan itu. Selama lu jujur, bener, lurus, lu akan aman. Kayak gitu sih. Jadi masalah situasi karir ya nanti kamu pinter-pinter mempertimbangkan ya. Jangan buru-buru nih gitu loh. Jangan buru-buru ngambil langkah atau keputusan. Kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke,
Untuk kamu yang single-single ya di sini ya. Hmm, gini ya. Ini ini tentang kerinduan ya. Bisa jadi tentang sesuatu kerinduan. Eh, ya ini mantan kamu yang menurutmu seseorang mantan yang spesial lah dalam hidup kamu, gitu. Kamu menilai dia itu ya banyak sisi positifnya lah. Ya mungkin kamu nggak bisa bersama dia, ya mungkin karena bukan jodohnya mau gimana lagi kan, mau dipaksa kayak gimana pun juga kalau memang dia bukan jodohmu ya nggak akan ketemu gitu loh. Nah, aku ngerasa di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang notabene ini ada kemiripan dengan seseorang yang spesial itu tadi loh. Bisa dari segi suara, bisa dari face, mungkin hidung, untuk bibir atau salah satu dari face itu atau mungkin rambutnya atau gayanya, ada sesuatu yang ketika kamu ketemu sama dia ini, kamu ngerasa kayak bertemu dengan seseorang yang pernah kamu temukan dulu gitu loh. Jadi aku ngerasa ada seseorang yang kamu cintai tapi nggak jodoh dan bertemu dengan seseorang yang kamu cintai dulu tapi dalam versi yang berbeda, dalam diri orang yang berbeda gitu loh. Tapi kamu ngerasa bahwa si dia ini kok kayak dia doi yang dulu gitu loh. Oke, ya saranku jalanin dulu deh, jalanin aja dulu ya. Karena walaupun di sini ada unsur kemiripan dengan mantan kamu yang paling kamu cintai itu, di sisi lain ada hal-hal yang lain yang perlu diadaptasikan di sini. Yaitu sifat-sifatnya harus kamu kenali gitu. Ya. Jadi aku ngerasa di sini apa ya? Sepertinya alam itu memberikan obat untuk kamu yang sedang rindu banget dengan seseorang, kangen banget sama dia, pengen banget ketemu, mungkin sampai menangis lah dalam hati atau secara langsung gitu ya. Ya sekali lagi, saya juga nggak bisa salahkan kamu, karena perasaan itu nggak bisa dibohongi gitu kan. Ya kan, bener kan, kamu nggak bisa bohong dengan diri kamu sendiri bahwa kamu memang suka sama dia, sayang banget sama dia, dan dia itu spesial banget dalam hidupmu gitu loh. Ya walaupun dia pernah nyakitin kamu, tapi ya udahlah gitu kan. Jadi aku ngerasa seseorang yang spesial itu akan tergantikan dengan seseorang yang baru ini loh. Ya semoga alam ini mendengar doa doa kita semua, doa kamu ya. Saya juga hanya bantu doa di sini. Semoga alam bisa memberikan seseorang yang bisa menenangkan hati kamu, mendamaikan kamu. Amin ya robbal alamin. Karena ya jujur sih, kamu dan dia itu kuat ikatan hatinya gitu. Terkadang dia itu juga masih memikirkan kamu, tapi nggak separah kamu gitu loh energinya. Ini vice versa lah ya. Kayak gitu loh. Hmm, jadi di sini untuk yang single-single, ada sisi positif di sini dalam perjalanan kamu di bulan ini ya. Kamu lebih selektif. Ini bukan tentang kamu suka milih-milih, enggak. Ya mungkin kalau orang yang nggak paham pasti menilai, wah kamu nih pemilih ya, kamu tuh milih-milih, makanya nggak dapat jodoh-jodoh, makanya nggak nikah-nikah. Tampol tuh pakai bakwan mulutnya orang kayak gitu. Karena ya menikah itu untuk sekali dan selamanya, sepanjang waktu, waktunya lama panjang pula. Jadi kalau asal milih ya boncos gitu loh. Ya lu, saranku ya teman-teman ya, ini untuk kayak kamu yang single-single nih, semoga kuping kamu tebel lah ya, semoga kuping kamu kuat nih ini. Karena itu bahasa-bahasa tentang sindiran-sindiran, kok belum nikah ya, gitu. Itu muncul dan itu sangat kerasa banget di Desember ini, gitu loh ya. Semoga kamu nggak baperan. Semoga kamu bisa cuek dengan omongan-omongan orang-orang itu, gitu loh ya. Oke. Hmm, satu hal lagi di sini, ada hal penting lagi. eh Hati-hati dalam dalam menggunakan perasaan, hati-hati dalam memilih ya, dalam arti memilih, ya mau gini sih, jangan karena uang ya kamu memaksakan diri. Hatimu nggak suka, tapi karena ada uang kamu maksakan diri.
Ya mungkin karena kebutuhan hidup bla bla bla, tapi ya tetap itu harus dipertimbangkan. Ya, ini hanya untuk kamu yang merasa aja. Kalau nggak kamu nggak ngerasa, bukan kamu berarti. Karena memang ada loh orang kayak gitu. Serius, saya bicara apa adanya ya. Memang ada. Saya pernah dapat klien tuh kayak gitu. Dan saya juga heran kok bisa ya. Tapi udahlah. Itu ya, ini hanya kasih pesan untuk dia aja lah ya. Oke, lanjut lagi di sini. Hmm, ada energi lama yang akan muncul lagi juga, gitu. Yaitu ya, hmm, ini mantan lagi ya. Mantan dan mantan deh, gitu. Ini vice versa, bisa kamu, bisa dia. Aku ngerasa akan ada pertemuan di sini atau komunikasi ya. Tapi ingat satu hal, jangan sampai terjebak. Kenali ulang dia, pahami ulang dia. Jangan berasumsi dia sama kayak yang dulu atau mungkin sama dengan yang pernah kamu kenal. No, no, no. Ini perlu pengenalan baru di sini. Kayak gitu. Oke? Ya pinter-pinter kamu lah, karena di sini banyak pilihan loh bulan ini. Bisa dari mancan. Aduh, sorry. Gimana gitu loh kalau bicara mantan tuh. Agak gimana ngono loh, Bro. Oke, jadi di sini ada tentang eh, energi mantan itu akan muncul, tapi di sisi lain yang mau deket kamu nih ada aja. Jadi banyak pilihan gitu kan. Bisa mantan, bisa orang-orang baru, atau orang yang pernah kamu kenal dekat lagi gitu. Jadi banyak pilihan di sini. Makanya di sini aku ngerasa kamu akan selektif gitu. Ya akan selektif. Ya semoga kamu nggak terburu-buru ya. Itu sih lur. Oke, cinta baru terjadi. Cinta baru terjadi. Hmm. Ya udah deh, aku cuma bisa doakan yang terbaik untukmu lah. Ini ada orang yang akan menjilat ludahnya sendiri ya. Artinya gini. Ya ini tidak semuanya, hanya beberapa saja, tapi saya tetap saya singgung. Kalau ada di antara kamu yang merasa pernah berkata, aku nggak mau nikah lah, aku udah nggak mau lah punya hubungan, aku mau sendiri aja hidup ini, aku nggak mau cinta-cintaan, aku nggak mau jatuh cinta, aku lebih bahagia sendiri kok, aku lebih damai sendiri kok gitu. Ya, ya lo akan ngelihat apa, ngejilat ludah lo sendiri, artinya lo akan menjalin hubungan dengan seseorang di sini. Oke? Oke, kita kesampingkan dulu soal itu, kita masuk lagi ke intinya. Hmm, hmm, em, mm, 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 Oke, satu hal lagi yang penting di sini yaitu teman-teman, eh, jangan terlena dengan karakter seseorang. Kalau kamu deket atau mendekati seseorang di bulan ini dan kamu merasa respon dia, perlakuan dia, eh, seakan-akan dia itu mencintai kamu, seakan-akan dia suka sama kamu. Karena bisa dirasakan dari, kita bisa ngelihatnya dari perlakuan dia tadi loh. Responnya dia, perlakuan dia. Ini lu jangan baperan, serius. Lu baperan selesai. Bahaya gitu ya. Kenapa? Saya khawatirnya ini orang PHP. Mau deket sama kamu karena ada maunya doang. Makanya di sini pinter-pinterlah, jelilah ya. Makanya tadi ada petunjuk tentang seleksi. Kamu akan seleksi ini. Ya, semoga kamu bisa seleksi ini. Kalau enggak mbak seleksi, ya kamu di PHP-in gitu loh. Kamu udah kecintaan, nah dianya pura-pura. Habis kan jadinya, berantakan enggak? Oke, eh jadi bulan ini tuh ya kalau menurut pendapatku ya, situasi energi secara bulan Desember ini bulan yang wah ibaratnya gini ya, sesuatu yang akan kamu petik gitu loh. Jadi ibaratnya di sini ada kado, ada hadiah, ada gift untuk kamu yang dari tanggal 1 Januari ya sampai ke Agustus, September.
Ya, atau Agustus atau September itu perjalanan hidup, ujian hidupmu udah kayak belentam-belentum. Udah kayak berang dunia, bla bla bla. Pokoknya sakit banget, penderitaan, bla 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 bla. Di penutupan tahun ini, Desember, lu akan dapat sesuatu. Gitu. Dan ini akan membuat kamu benar-benar tersenyum, dan nggak bisa dijelaskan kebahagiaan itu dengan kata-kata, dan aku nggak bisa jelaskan juga ini sesuatu yang membahagiakan apa. Aku nggak bisa jelasin karena ya logikanya, lu pernah nggak ngerasakan bahagia banget sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa jelasin lagi gitu loh ya. Kayak gitu loh. Jadi ada karma baik yang akan dipetik, ada karma baik karma baik yang akan datang, dan kamu rasakan itu. Kamu akan dapat karma baik di sini. Tapi kebalikannya, nah, kalau perilakumu sendiri yang bla 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 nggak baik, ya udah, lo jangan salahkan alam, ya lo harus terima konsekuensi. Makanya di sini, untuk orang yang menzolimi kamu, yang menyakiti kamu, yang melukai hatimu, ya saranku tolong doakan dia ya, karena kasihan sih, pontang-panting banget hidupnya, nggak ada yang percaya sama dia, krisis kepercayaan itu yang sangat serem ya. Lebih baik krisis uang, tapi ya janganlah. Pokoknya nggak tahu deh, pokoknya kalau nggak dipercaya tuh udah sakitnya minta ampun deh. Lu bayangin lah, kesana kesini nggak ada yang percaya, apa nggak sakit loh, ya kan? Itu kondisi dia. Ya tapi ya mau gimana, itu udah konsekuensinya dia. Dia juga salah kok gitu kan, ya. Kamu juga nggak minta untuk dibalas. Kamu juga tidak mendoakan yang buruk untuk dia, malah kamu mendoakan yang baik. Dia nyakitin kamu, tapi kamu berusaha sabar dan ikhlas untuk menerimanya walaupun itu sulit, ya. Dan kamu memang nggak mau ngebales itu, gitu loh. Jadi ya udah, alam yang akan datang dan memberikan konsekuensi yang sangat jelas untuk dia. Dia yang sudah zolim dengan diri kita, dan jujur itu luka yang sangat ngebekas banget dalam hidupmu. Ya aku nggak pokoknya nggak sampai nggak bisa ngomong lagi. Luka yang dia ciptakan ke kamu sangat dalam banget. Bahkan sampai hari ini kalau ingat, kamu bisa nangis loh. Ya, saya bukan membuka luka lama, enggak. Cuman aku kasih gambaran aja, semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, Maha Adil, seadil-adilnya, ya, itu. Ya sudahlah, kita doakan aja yang terbaik untuk dia ya, gitu. Keadilan akan datang, ya, kayak gitu loh. Untuk teman-teman di sini, saya kasih petunjuk lagi, untuk kamu yang difitnah ya sama seseorang di sini, yang dijelekkan orang, yang disebarkan isu hoax tentang kamu, yang dia itu mengada-ngada tentang kamu, dia yang mengarang cerita tentang kamu gak usah khawatir. Keadilan akan datang. Kamu yang sabar, yang jujur, yang tulus, ya, dan kamu gak nyenggol mereka, ya sudah, kamu akan lihat. Aku nggak tahu ada masalah apa dengan mereka, cuman mereka akan mengalami konflik dengan orang terdekatnya, dan itu cukup terdengar kabar itu. Jadi di sini teman-teman, kebenaran akan terlihat, kebenaran akan muncul, dan banyak sekali yang akan membantu dan menyelamatkan kamu. Kamu seperti dilindungi oleh alam yang begitu besar dan kuat. Ya, alam tahu bahwa kamu tersakiti, kamu terzolimi, ya. Keadilan akan datang ke kamu. Saya bicara dari hati yang terdalam saya. Oke. Udahlah, aku nggak mau lanjutin lagi lah. Berat banget soalnya, Lur. Tadi di awal start
Aku ngoceh, suaraku pecah banget, enak banget ya, renyah banget. Nah, sampai ke endingnya lah kok tenggelam kayak gini. Ya kan nggak tahu, aku kebawa perasaan kamu mungkin ya. Cuman ya sudahlah, pesanku, eh, tolong ya, tolong nih kamu yang merasa bahwa diri kamu difitnah. Yang pokoknya aku jelaskan tadi lah pokoknya. Ada perilaku orang yang tidak baik, yang sengaja mengarang cerita tentang kamu di sini, yang mengada-ngada tentang kamu. Tolong kamu berdoalah, ya, sembahyanglah, berdoalah, mintalah keadilan seadil-adilnya, mintalah dibukakan sejelas-jelasnya, ya, apa yang tersembunyi, apa yang tidak kamu ketahui, insya Allah semua akan terbuka. Kamu rasakan sendiri kenapa saya bahas ini. Karena nggak tahu, aku ngerasa kamu itu orang yang dekat sama alam sebenarnya. Frekuensimu sangat kuat dengan semesta. Oke, udah aku nggak kuat lagi. Wes, ikilah ikin disi lah ya. Ini dulu lah ya. Ya nanti kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Doakan aku sehat aja lah ya. Kayaknya ini musim pancaroba nih daerahku nih. Jadi aku sendiri terkena batuk dan pilek. Ya udah. Doakan aku sehat biar aku bisa selalu menemani hari-harimu, biar readingan ini bisa menemani jam-jam makan kamu, jam-jam istirahat kamu. Ya, oke Lur. Oke, oke, oke. Senyum dulu dong. Nah, gitu. Hmm. Oke, kita jumpa lagi the next time. Bye-bye semuanya.